Jangan cuma sekedar mengantarkan, melepas, tapi juga memberikan sebuah proteksi klausul bahwa anak ini dibutuhkan oleh timnas SEA Games. Anak ini dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Jadi harus ada klausul itu. Udah dapat gratis, nggak bisa dipakai lagi, kan begitu. Tanpa sepeser pun Tokyo Verde sekarang timnas butuh nggak bisa dipakai. Dan kelihatan kemarin lawan Vietnam, sisi kiri pertahanan dan kanan pertahanan Indonesia keropos gitu. Oke, balik lagi di Gocek. Bung Toel masih tentang sepak bola SEA Games. Timnas Indonesia malam nanti akan lawan Timor Leste. Tapi sebelum itu saya mau ajak teman-teman Gocek Bung Toel untuk sedikit berpikir mengingat yang satu ini. Pintu masuknya seperti ini. Bahwa lawan Vietnam kemarin sisi kanan dan kiri pertahanan Indonesia habis dieksploitasi oleh pemain-pemain Vietnam. Menjadi titik lemah dari tim Indonesia adalah sisi kanan dan kiri pertahanan Indonesia. Bukan yang lain gak lemah, tapi memang kelihatan betul lah. Bek kanan dan bek kiri kita kemarin lemah yang ditempati oleh Ilham Rio Fahmi dan juga Firza Andika. Posisi itu biasanya ditempati oleh Asnawi Mangku Alam Bahar di kanan dan di kiri adalah Pratama Arhan. Dua-duanya kebetulan main untuk klub luar negeri. Asnawi Mangku Alam belum hadir, belum datang waktu lawan Vietnam dan malam nanti sudah dipastikan bergabung dengan timnas Indonesia. Tapi Pratama Arhan yang bergabung dengan klub Jepang Tokyo Verde dipastikan memang tidak bergabung. Jadi poinnya adalah tidak semua pemain terbaik Indonesia di posisinya masing-masing memperkuat timnas SEA Games saat ini. Salah satunya adalah Pratama Arhan yang gak bisa bergabung, sementara Asnawi Mangku Alam bergabung terlambat karena harus bermain dulu untuk klubnya di Korea Selatan. Sementara Sadi Ramdhani hanya bisa main lawan Vietnam, balik lagi dulu ke Malaysia, dan akhirnya dia baru bisa bergabung lagi kalau Indonesia lolos ke semifinal dan final. Nah, tentu kita sepakat mendukung para pemain yang berkarir di luar negeri. Karena logika sederhananya mereka yang berkarir di luar negeri diharapkan punya kemampuan yang progres, improve, dan lalu kemudian bisa berkontribusi untuk timnas. Kan sesederhana itu logikanya. Jadi kita support, publik sepak bola Indonesia support pemain Indonesia berkarir di luar negeri di liga-liga yang lebih maju, lebih kompetitif dibandingkan Liga Indonesia seperti Korea, Jepang, dan seterusnya, supaya mereka berkembang dan kemudian memberikan kontribusi untuk kualitas tim nasional. Itu prinsip dasarnya, itu logikanya. Tapi dalam perjalanan PSSI, dalam kurun waktu PSSI dari masa ke masa, nggak perlu jauh-jauh, contohnya misalnya tahun 2017, tepatnya bulan Desember lah, sekitar bulan Desember, Ketua Umum PSSI waktu itu Edi Rahmayadi sempat melontarkan pernyataan yang sangat keras, kontroversial malah. Jadi waktu itu Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi 2017 Desember mengatakan atau melarang para pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Melarang pemain Indonesia untuk main di liga-liga luar negeri. Waktu itu memang ada beberapa pemain Indonesia yang main di Liga Malaysia, yaitu Evan Dimas dan Ilham Udin Armain yang main untuk Selangor. Juga ada Ryuji Utomo yang main untuk di Liga Thailand, PTT Rayong ya waktu itu. Dan kemudian menimbulkan reaksi yang sangat keras dari Ketua Umum PSSI waktu itu Edi Rahmayadi. Jadi Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi waktu itu melarang pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Bahkan dengan keras menyatakan kalau dipanggil timnas nggak mau datang itu pengkhianat katanya. Kan sempat seperti itu dilansir oleh beberapa media. Jadi rekam jejak digitalnya ada tuh pernyataan Ketum Edi Rahmayadi waktu itu. Jadi Ketum PSSI Edi Rahmayadi tentu adalah mewakili PSSI. Jadi pernyataannya seperti itu melarang. Tapi beralih kepada Ketua Umum PSSI yang sekarang Muhammad Iryawan atau yang akrab dipanggil Iwan Bule alias Ibul, berbeda lagi, berbeda pandangan, berbeda sikap. Justru mendukung pemain Indonesia yang tampil di luar. Contohnya ketika Pratama Arhan diboyong oleh klub Jepang Tokyo Verde,
sangat mendukung. Bahkan kan di bulan Februari tahun ini 2022 banyak pernyataan Iwan Bule yang dilansir berbagai media yang akan ikut melepas Pratama Arhan saat akan berangkat ke Jepang. Jadi begitu besar perhatiannya yang luar biasa. Jadi antara ketum PSSI yang terdahulu sebelumnya Edi Rahmayadi dengan ketum PSSI yang sekarang Iwan Bule ada kontradiktif dalam pandangan terhadap pemain yang berkarir di luar negeri. Jadi ini untuk refreshment, untuk menyegarkan ingatan, wawasan teman-teman Gocek Bung Toel bahwa PSSI sendiri sebagai federasi itu pikirannya bisa berubah-ubah tergantung siapa yang berkuasa atau tergantung siapa yang memimpin. Itu pernyataannya, pandangannya terhadap sesuatu hal, misalnya contoh tadi terhadap pemain yang berkarir di luar negeri bisa berbeda. Itu PSSI-nya. Federasinya, kepala dari yang mengapalai sepak bola seluruh Indonesia itu bisa berbeda. Cuma terkait yang terakhir ini kita berharap tentu harusnya Pratama Arhan memperkuat timnas SEA Games karena SEA Games begitu penting dalam tatanan tahapan prestasi yang diinginkan oleh Indonesia. Kita ingin Indonesia tampil dengan tim terbaiknya. Apalagi Pratama Arhan di Piala AFF 2020 lalu kan terpilih sebagai pemain muda terbaik. Harapan kita dia bisa ikut. Sayangnya Pratama Arhan gak bisa ikut bertanding. Nah ini yang menurut saya ada yang kurang. Sikap mendukung pemainnya berkarir di luar negeri adalah bagus. Bahkan ada inilah sangat antusias ekspresi sampai ingin melepas kepergiannya gitu loh. Tapi satu hal harusnya memikirkan klausul dalam kontrak terhadap para pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Kenapa? Karena ada hambatan bahwa event-event seperti SEA Games, AFF kadang kebentur bahwa itu bukan agenda FIFA. Nah, karena kita sudah paham klausul itu atau kita paham akan problema itu, maka dalam setiap kontrak pemain itu didorong proteksi berupa klausul bahwa jika timnas Indonesia membutuhkan untuk SEA Games, untuk kepentingan nasional AFF dan sebagainya, minta diizinkan untuk bergabung gitu loh. Nah ini kan enggak. Begitu tidak boleh baru baru memohon-mohon kepada klub yang bersangkutan. Jadi kalau orang Jawa bilang pemikirannya saknyak gitu loh. Tiba masa, tiba akal gitu loh. Padahal itu harus dipikirkan baik-baik. Apalagi contoh Pratama Arhan yang informasinya kan kabarnya digaung-gaungkan bahwa transfernya kan bebas transfer. Tanpa sepeser pun transfer Pratama Arhan tuh. Saya sih nggak percaya. Saya pribadi di dunia modern seperti sekarang, industri sepak bola seperti sekarang, bahwa pemain sekelas Pratama Arhan atau pemain yang punya potensi seperti Pratama Arhan tidak punya nilai sedikit pun. Harusnya seberapapun ada nilainya dalam konteks transfer pemain dari satu negara ke negara lain. Seberapapun nilainya. Jangan seperti sekarang Pratama Arhan seperti disampaikan oleh pemilik klub PSIS tidak sepeser pun ada nilai transfer. Itu yang digaungkan, itu yang dikemukakan ke media. Tetapi saya pribadi saya nggak percaya. Nah dengan kondisi seperti itu harusnya ada klausul yang lebih memperkuat. Jangan cuma sekedar mengantarkan, melepas, tapi juga memberikan sebuah proteksi klausul bahwa anak ini dibutuhkan oleh timnas SEA Games. Anak ini dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Jadi harus ada klausul itu. Udah dapat gratis nggak bisa dipakai lagi kan begitu. Tanpa sepeser pun Tokyo Verde sekarang timnas butuh nggak bisa dipakai. Dan kelihatan kemarin lawan Vietnam sisi kiri pertahanan dan kanan pertahanan Indonesia keropos gitu loh. Nah itulah yang saya mau cerita. Bayangin ada sebuah kontradiktif paradok antara pemikiran satu ketua umum dengan ketua umum berikutnya terkait satu isu tentang sepak bola, dalam hal ini tentang karir pemain di luar negeri. Yang satu melarang keras, yang satu melepas antusias ekspresi tapi lupa menyertakan dasar-dasar klausul untuk memproteksi kepentingan tim nasional. Itu saja yang saya mau sampaikan. Oh ya, untuk nanti malam lawan Timor Leste sudah 2 kali kalah oleh Filipina 0-4 dan oleh Myanmar 2-3. Secara mental tentu dalam posisi yang lebih down, tapi tidak boleh diremehkan karena lawan Indonesia biasanya mereka punya motivasi lebih.
Buat Indonesia sendiri tidak ada pilihan lain, harus menang. Bahkan bukan sekedar menang. Indonesia harus menang dengan gol banyak dan dengan permainan yang meyakinkan. Kalau Indonesia tidak menang banyak dan tidak menampilkan permainan meyakinkan, maka keraguan publik dan juga target medali emas seperti jauh panggang dari api. Sekali lagi, saya mau ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola. Dan tetap digocek Bung Toel.